urin. Baik, jadi Enggak, Pak, belum yang kita dihitung. bahas hari ini adalah tentang soal Olimpiade IPA atau Bina IPA Olimpiade yang sudah kita tes beberapa waktu yang lalu atau 2 hari yang lalu ya. Oke, langsung saja soal yang pertama kita langsung ketemu dengan ikan. Ikan apa ini? Digoreng enak paling, Pak. Nah, ini digorengin aja. Mangan doa ya. Ini ikan air tawar apa air laut? Air tawar. Tawar. Nah, jawabannya adalah ikan air tawar. Alasannya? Karena dia mengeluarkan urin yang banyak. Ya, karena dia mengeluarkan banyak urin. Nah, di sini ada tandanya mengeluarkan banyak urin. Nah, ini ciri-ciri dari ikan air tawar ya. Nah, sedangkan kalau ikan air laut itu urinnya bagaimana? Minum air. Sering buang air. Dia urinnya dikit tapi minumnya yang banyak. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena airnya asin. Karena airnya asin, Pak. Ya, jadi ikan air tawar. Ya, jadi ikan air tawar itu banyak keluar urin atau banyak kencing ya, sedangkan ikan air laut itu sedikit kencing, banyak minum. Apa yang terjadi dengan ikan-ikan tersebut? Sebenarnya prinsipnya adalah ini anak-anak. Yaitu peristiwa yang namanya osmosis. Nah, peristiwa osmosis itu bagaimana? Yaitu peristiwa di mana terjadi perpindahan dari bagian yang encer ke bagian yang pekat. Ya, untuk apa? Untuk menyeimbangkan dari larutan. Contohnya seperti ini. Perhatikan yang atas ini ya. Nah, di sini ada bagian yang encer dan ini bagian yang pekat. Atau nama lainnya kalau encer itu namanya kalau encer itu. Namanya adalah hipotonik. Nah, atau hipotonis. Sedangkan yang pekat namanya hipertonik atau hipertonis. Nah, pada ikan air tawar anak-anak ya, ikan air tawar itu airnya atau pelarutnya atau di sekitarnya airnya itu banyak garamnya apa tidak? Tidak. Sedangkan bagian dalam ikan itu memiliki kandungan garam yang tinggi atau lebih tinggi daripada air tawar. Kenapa? Ya di sana ada dagingnya ya, ada tulangnya, kemudian ada berbagai macam garam-garam yang ada di dalam ikan. Sehingga yang terjadi anak-anak, coba kau perhatikan di sini, yang terjadi seperti ini. Nah, anggap saja yang ini adalah tubuh ikan. Ya, nah ini tubuh ikan. Sehingga terjadi perpindahan dari hipertonik ke dari hipotonik ke hipertonis. Ada pertanyaan? Sehingga airnya masuk ini. Nah, seperti ini, airnya masuk ke dalam tubuhnya ikan. Nah, apa yang terjadi kalau ikannya tidak banyak minum? Mati, Pak. Dia akan kelebihan cairan, ya. Ikan air tawar akan kelebihan cairan. Kalau kelebihan hari ini cairan, bahas soal yang tes kemarin atau bahas soal yang hari ini yang dikirimin? Ini bahas tes kemarin ini ya. Bahas tes yang kemarin. Kalau yang hari ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ikan air tawar itu dia itu tidak mengeluarkan banyak urin, yang terjadi tubuhnya akan kelebihan air. Kenapa kelebihan air? Karena ada sifat yang namanya osmosis. Apa itu osmosis? Yaitu perpindahan air dari daerah yang hipotonik ke hipertonis. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, itu nomor 1. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau ikan air laut, nah dia itu banyak minum. Kenapa kok banyak minum? Karena di air laut itu dia sering kehilangan cairan. Kenapa kok dia kehilangan cairan? Karena ya ikannya ada di sini. Jadi ikannya ada di sini. Nah, ya ikannya ada di sini. Sehingga ya di luar itu garamnya pekat, lalu di dalamnya itu garamnya sedikit. Sehingga yang terjadi dia sering kehilangan cairan. Apa yang terjadi kalau tidak sering minum ikan air laut itu? Tidak bisa bergerak.
Hah? Tidak bisa bergerak. Emas, Daya emas. Dia tidak bergerak akan mati. kehilangan banyak Tenaga. air. Kurangan cairan dan mati. Maka kalau kehilangan banyak air apa yang terjadi? Ya dia kekeringan ya. Nah, tubuhnya akan Kering. kempes ya. Itu yang Dan terjadi. meninggal. Nah, meninggal pada akhirnya. Baik, jadi diingat-ingat ikan air tawar sedikit minum tapi banyak mengeluarkan urin. Kemudian kalau ikan air laut dia banyak minum dan sedikit mengeluarkan urinnya. Baik, Urin. nomor 2. Ini kira-kira apa jawabannya ini ya? Dari 1 membelah jadi 2 sama persis. Apa namanya Mbak Dini? Coba. Fermentasi. D. Namanya Oke. adalah binary cell. Apa itu binary cell? Adalah Belah diri. pembelahan sel. Nah, atau kata lainnya adalah membelah Belah diri. Itu sama persis Oh, ya. dirinya dibelah, Kon. Jadi persis antara hasil yang ini 1 dan yang 2 itu persis. Loh Pak, kan fragmentasi juga seperti itu. Lah kalau fragmentasi kamu harus hati-hati di sana. Kalau fragmentasi itu yaitu pemotongan bagian tubuh atau pemisahan bagian tubuh. Misalkan pada cacing apa? Cacing Cacing apa? cacing 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 pita. cacing pita. planaria misalkan ya. Nah, cacing planaria. Nah, Yang dia itu yang bagaimana? dipotong kakinya, Dia itu bisa dipotong kepalanya, dan dia siap untuk melakukan pembelahan atau fragmentasi, maka bagian tubuhnya itu bisa terbelah-belah. Ada yang bagian atasnya, ada bagian ada yang bagian tengahnya, bawahnya. ada yang bagian ekornya. Dan masing-masing ini nanti ya, masing-masing dari Akan planaria dia tumbuh akan sendiri. tumbuh yang baru. Tubuhnya akan membentuk tubuh yang baru. Nah, ini aslinya, lalu dia ini bentuk kepalanya, ini bentuk bentuk kepalanya dan tubuhnya. Seperti itu. Itu adalah fragmentasi. Fragmen itu artinya adalah pemisahan atau pemecahan bagian tubuh. Sedangkan kalau membelah diri itu dia membelah menjadi 2 sama persis. Itu ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, ini terjadi kepada contohnya adalah bakteri. Bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri Membelah atau diri. dari Amoeba. amoeba itu ya. Lanjut. Nah, ini pembelajaran kita yang kemarin ya. Ini katrol apa ini? Katrol bebas. Masa? Ini katrol Katrol majemuk. Nama lainnya adalah katrol ganda. Katrol ganda. Kenapa disebut katrol ganda? Karena katrolnya ada 2. iya, ada 2 jenis. Yang di atas ini katrol apa ini? Katrol tetap. Yang bawah katrol bebas. Katrol bebasnya ada berapa? 1. Ada 1. Maka rumusnya ini bagaimana? F sama dengan gimana tadi? Kemarin itu. W per W per N pangkat 2. Di mana N itu adalah jumlah katrol bebas. W-nya berapa? 60 dibagi 1 kuadrat. Ya. Oh salah, 2 pangkat 1 N kali ya. 1 sama dengan 1. Bentar. Terbalik ini. Ya, terbalik. Ini 2 pangkat N ya. Nah, berarti dia adalah 60 dibagi 2 pangkat 1. Sehingga 60 dibagi 2 jawabannya adalah 30. Atau cara cepatnya adalah kalau ada 1 maka 1 ini nanti membuatnya menjadi setengahnya ya. Karena ada 1 maka 60 dibagi dibantu oleh katrol bebas. Kalau menjadi setengahnya. Kalau saya itu ngitungnya itu dari ini Ustadz. 60 dibagi jumlah katrolnya. Terus? Oh, dibagi jumlah katrolnya atas dan bawah ya. Atas dan bawah ya. Oh, gitu ya. Tapi harus hati-hati nanti ya. Bisa jadi nanti karena yang terhitung itu katrol tetapnya enggak terhitung karena di sini gunanya katrol tetap itu adalah sebagai pembalik Mengubah dari gaya. atau mengubah arah gaya. Sedangkan yang membuatnya menjadi lebih ringan itu siapa yang membuatnya? Dia adalah katrol bebas. bebas. Nah, jadi kalau
pakai misalkan seperti itu bisa juga. Tapi kalau nanti bentuknya urean, maka yang paling tepat nanti yang dihitung adalah katrol bebasnya saja. Ada pertanyaan? Ada, Gampang Pak. ya. Ini gampang ini. Lanjut. Jika Linda sampai di sekolahan pukul 6.30 dengan mengendari sepeda, kecepatannya adalah 24 km per jam. Dan menempuh jarak 6 km, maka Linda berangkat. Nah, berarti kalau berangkat berarti yang kita cari apanya ini? Waktunya. Waktu Maka perjalanannya. apa rumus waktu? Mencari waktu gimana caranya? S per V. Nah, jarak dibagi kecepatan. Kecepatan. Jaraknya kan sudah ada ya. Jaraknya ada enggak? Ada. Yang ini. Ada 6 km. Kecepatannya 6/24. 24. Ayo kita sederhanakan. Jadi berapa? 1/4. 6 ya, dibagi 6 sehingga ada 1/4 di sini satuannya kilometer per jam, maka di sini satuannya adalah jam. Oke, berarti perjalanannya 4 jam. adalah 1/4 jam. Ini kita ubah dalam 5 menit ya. 25 menit. Caranya bagaimana? Berarti 1/4 kalau dari jam ke menit kita kalikan dengan 60, maka 15 menit. Dan perjalanannya 15 menit, sampainya pukul 06.30, maka berangkatnya pukul berapa? 06.15. 06.30 dikurangi dengan 15 menit, maka berangkatnya 06.15. Ada pertanyaan? Gampang ya. Lanjut nomor ini. Jika semua benda di atas memiliki massa yang sama, massa itu adalah kesatuannya kilogram ya. Yang D. Maka manakah tekanannya tertinggi? D. Yang D. D. Alasannya apa? Karena apa ini tekanan tertinggi itu kalau yang luas bidang sentuhnya paling besar. Baik, ini luas bidang sentuh. Mana luas bidang sentuh ini ya? Yang mana? Yang ini, yang saya tandai dengan warna merah ya. Ini ada bendanya, maka bidang sentuh terhadap bidang yang ini. Nah, ini. Terus ini berarti yang bawah ini ya. Wah, ini berarti ini paling kecil nanti tekanannya. Nah, ini juga, ini segini ya. Nah, kecil juga, tapi ternyata ada yang lebih kecil karena di sini runcing, maka bidang sentuhnya sangat kecil sekali. Oke, sehingga semakin kecil bidang sentuh, maka nanti tekanannya makin tinggi. Gitu. Nah, sama seperti ini. Kamu ada di pasir ya. Kamu tidak memakai sepatu dan memakai sepatu. Mana yang nanti menimbulkan membuat kaki kamu masuk ke dalam pasir? Yang mana? Tidak memakai sepatu. Yang tidak pakai sepatu. Nah, itulah alasannya kenapa nanti kalau tidak pakai sepatu dia akan menapak lebih dalam karena tekanannya lebih tinggi. Contoh lagi misalkan, tahu pisau? Tahu. Kenapa pisau itu kok tajam? Kenapa pisau itu Karena kok banyak tajam? diisap, Pak. Ya, karena banyak diasah. banyak diasah. Sehingga kalau banyak diasah apa yang terjadi? Semakin Tajam, Pak, tajam. Iya, semakin tajam. Maka permukaan sentuhnya semakin Tipis, kecil. tipis. Karena semakin kecil ini maka nanti luas bidangnya atau A-nya ya, luas bidang A itu semakin kecil. Maka kalau semakin kecil, maka tekanan di sini itu semakin tinggi. Maka ketika kita memberikan F ya, yang sama untuk benda yang lain, maka dia memiliki tekanan yang tinggi. Itu ya alasannya. Kenapa ketika tidak diasah kok menjadi tidak tajam? Nah, karena permukaannya nanti lebih luas. Bagaimana agar tajam kembali? Diasah. Apa tujuannya? Diasah terus Menjadi Hasil lebih langsung kecil. tajam, Pak. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. Mencari tekanan itu adalah gaya dibagi apa? Luas. Penampak. Yang tadi dikatakan adalah luas bidang sentuh juga boleh ya. Jadi akan ada di bawah, maka semakin kecil maka gayanya nanti semakin besar. Lanjut.
Nah, ini adalah tentang pengungkit. Masih ingat caranya gimana? Mungkin. Ngungkit. Gimana caranya kemarin? V kali Ayo. NV sama dengan Rumusnya ya W kali L W sama dengan V kali L F atau gaya kali L. Kita masukkan ya. W-nya berapa? Bebannya berapa ini ya? 42 Newton. Ton. Lalu lengan beban itu dari titik tumpu ke beban. Nah, titik ini 2,5. 2,5. Nah, F-nya berapa? Kita tidak tahu ya karena kita cari. Nah, ini panjang gaya. Panjang lengan gaya seret segini ya. Berapa? 2,5. 7,5 kau taruh dari mana? 10 cm dikurangi 25 Iya. meter. Karena papan Itu 25 pengungkitnya meter. adalah 2,5 ini ya. Ya. 2,5 meter. Itu M. Oh Bukan CM. iya, ini ya. Wah, berarti soalnya ini ada cacatnya ya. Ini soalnya ada cacatnya. Kira-kira yang masuk akal sentimeter apa meter kemungkinan ini? Sentimeter. Gak mungkin lah meter. Kira-kira Sentimeter. meter bisa, atau sentimeter juga bisa ya. Anggap saja misalkan ini Kilometer. Kilometer. ini kilometer. Hektar. Misalkan ini sentimeter, kita pakai sentimeter. Berarti soal ini ada cacatnya karena satuannya ada perbedaan ya. Nah, ini seharusnya satuannya harus sama ini. Baik, anggap saja semuanya sentimeter. Nah, berarti panjang lengan kuasanya berapa? Maka 10 dikurangi 2,5 sama dengan 7,5 cm misalkan. Nah, kita masukkan di sini berarti 7,5. Maka bagaimana cara mencari F? F sama dengan 42 kali 2,5 per 7/5 dibagi 7,5. Kemudian gimana ini? Waduh Pak, ada koma-komanya, ada baginya Pak, kok susah Pak. Gimana caranya? Jadiin pecahan. Hah? Jadiin pecahan. Jadikan pecahan. Oh boleh, kita buat pecahan aja ya. Misalkan ya 42 dikali 2,5 dibagi 7,5. Maka 42 ya dikali 25/10 dikali dengan atau dibagi dulu dibagi 75/10. Lanjut 42 dikali 25/10 terus Kali 10. dikali 10/75. Mana yang bisa sederhanakan? 10 sama 25/10. 25 sama 10. 75 ya. Bagi 25 1 75 3 maka menjadi 42/3. Berapa? 3 itu 14. Betul 14? 14. 14 Newton. Berarti jawabannya yang C ya. Walaupun ini soalnya ada cacatnya di satuan. Oke. Sampai sini Kenapa ada aku yang tanya? nggak pakai kilometer aja? Kalau pakai kilometer kan lebih Kalau- seru. Iya seru ya. Nanti orangnya yang membawa itu ada papan panjangnya 10 kilo. Hah? 10 Papan kilometer. 10 Wow. gitu ya. Jalan saja yang lurus 10 km itu jarang ada. Nanti bawanya dengan apa ya? Atau kalau ada papan kayu 10 km itu ngambil dari potongan kayu yang mana ya? Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak potongan kayu disambung-sambungin. Sambung-sambungin. Oke, yang saya tanya nggak ada ya? Tunggu Pak, menyatet Pak. Oh, dicatat dulu. Nanti yang nggak nyatet juga nggak apa-apa karena nanti akan kita berikan catatan PDF-nya ya. Lanjut ya. Belum. Oh, belum. Pernya. Ya, kalau ada cara yang lain nih ya, sambil mungkin mencatat ini alternatifnya F sama dengan 2,42 dikali 25 ya per 7,5. Ini masing-masing bisa kamu kalikan 10 ya, atas dan bawah. Ya. Sehingga menjadi 42 kali 25 per 75. Lalu kamu sederhanakan 3, jawabannya 14. Ini juga boleh alternatif yang
2. Dengan cara masing-masing atas dan bawah atau pemilihan dan penyebut kita kalikan dengan 10 biar komanya hilang ya. Ya, caranya banyak ya. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Kayu yang dibakar akan berubah menjadi arang. Sebagaimana terlihat pada gambar. Oh, gambarnya enggak ada ini. Jenis perubahan seperti apa ini kira-kira? Buah pisang yang membusuk. Nah, kalau perubahan ini ada 2 perubahan ya. Ada perubahan yang namanya perubahan apa? Ada fisika, ada kimia. Perbedaannya apa antara fisika dan kimia? Kalau kimia tidak bisa kembali lagi ke Tidak bentuk dapat awal. kembali. Jadi kalau kimia tidak dapat kembali. Nah, kalau fisika berarti Bisa dikembalikan ke bisa bentuk kembali, awal. dapat kembali. bisa kembali ya. Contohnya misalkan air dipanaskan jadi Air yang uap. mendidih. Uap nanti kalau didinginkan akan kembali lagi menjadi air. Nah, sedangkan ini Kalau kayu digituin dibakar, bolak-balik gimana Ustaz? kayu dibakar jadi arang. Nanti arang didinginkan jadi kayu. Enggak. Nah, dia termasuk perubahan semula itu kimia berbusuk. sama seperti pisang yang membusuk. Pisang membusuk ya, jadi pisang busuk. Apakah bisa kembali ke Emang jadi kalau pisang didinginin segar? jadi pisang segar Nggak lagi? bisa, Pak. Nggak Nggak bisa. ya. Bisanya pisang busuk. Kalau bisa lalu- sih tak gituin. Iya. Enak ya. Nah, yang Kasih lain, ramuan, Pak. ciri yang lain apa? Ciri yang lain perubahan fisika itu yaitu Perubahan fisika. tidak Memerlukan menghasilkan kalor. tidak menghasilkan Tidak menghasilkan zat baru. zat baru. Jadi kalau yang kimia ini menghasilkan Menghasilkan zat baru. zat baru. Contohnya misalkan ya ada air begini ya. Lalu ini rumus kimianya apa kalau air seperti ini? Apa ya? Apa rumus kimianya Rumus kimia air. Iya. H2O. H2O. Nanti air ini akan saya panaskan. Jadilah apa? Jadilah uap. Uap ya. Ini uapnya ini. Nah. Duh, Ustadz seharusnya pakai tutup Ustadz biar nggak kemana-mana. Oh, enggak, biar jadi uap. Nah, uap ini rumus kimianya apa? Rumus kimianya itu H2O. Ya, uap. H2O masih sama. Ya. Masih sama. Lalu ini kalau airnya kemudian saya bekukan jadi es ya, es batu. Apa rumus kimianya? H2O. H2O. Ini membuktikan ketika air dipanaskan atau didinginkan itu tidak membuat Rumusnya menjadi tetap sama. zat yang baru atau rumus kimianya tetap sama. Lanjut ya. Ya, Pak. Tapi kalau misalnya perubahan kimia apa? Kalau pisang membusuk itu apa ada nama kimianya Ustaz? Ya tentu aja ada, tapi saya tidak tahu secara detailnya ya. Karena kalau pisang kan bukan menjadi atau bukan zat yang tunggal. Jadi pisang itu terdiri atas banyak zat di dalamnya. Ya, tentu saja tidak bisa di satu zat kimia ya. Ada gulanya, ada zat kimia sendiri, ada karbohidratnya, ada sendiri ya. Ada racunnya, Pak. Kita ke nomor 8. Ini tentang gelombang ini ya. Jika panjang AG, mana AG? Ini A ya, terus ini G. Nah, itu panjangnya adalah 21 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang satu gelombang? 11. Satu gelombang ya 21 meter. 21 cm. Oh, masa? Satu gelombang itu apa sih? 14. Satu gelombang Dari bukit ke bukit. Satu lembah. satu bukit ya ditambah satu bukit ditambah satu lembah. ya, betul. Jadi jawabannya tadi 14 ya. Nah, bagaimana satu bukit satu lembah itu?
Ini satu bukit ya. Nah, satu Ada bukit. bukit dan ada Tambah satu lembah. lembah. Ini yang namanya adalah satu panjang gelombang. Nah, ternyata segini itu panjangnya 21. Tentu saja segini itu adalah 7, segini 7, segini 7. Sehingga satu gelombang itu cukup dari A sampai ke E, maka panjangnya adalah 14 cm. 14 cm. Ada pertanyaan? Tidak. Ingat-ingat ya, kalau satu gelombang adalah satu bukit dan satu Lembah. lembah. Kalau saya awali, misalkan ini, coba pertanyaan tambahan. Kalau saya awali dari D, gelombangnya satu gelombang sampai huruf apa? Satu gelombang itu sampai huruf E. Sampai E. Ingat, satu bukit, satu I. lembah. Sampai I. Sampai Sampai I. I apa? Sampai H. Sampai H. Sampai H. Sampai Kok H. bisa? Coba kamu lihat ini. Ini separuh lembah. Satu bukit. Berarti butuh apa lagi? Satu lembah. Oh, bukan. Satu Butuh lembah. setengah lembah. Ya. Nah, setengah lembah yang ini dengan setengah lembah yang ini, itu nanti kita jadikan satu. Maka satu bukit dan satu lembah. Satu Lembah. Bisa? Bisa, bisa. Wah, ini kok masih banyak yang salah. Coba lagi, tak coba lagi. Satu gelombang saya mulai dari B. Ayo. Saya mulai dari B. Ayo, berarti satu gelombangnya sampai mana? F. F. Sampai F. Karena ini setengah bukit, satu lembah berarti nambah setengah bukit bukit. Nah, ini maka namanya satu gelombang. Oke, sudah bisa semua. Lanjut nomor 9. Menurut hukum pembiasan cahaya. Siapa yang tahu nama lain dari hukum pembiasan cahaya? Sinar pembiasan. Hukum? Namanya hukum Snellius. Yang menemukan adalah Pak Snellius. Ya, Pak Snellius menemukan hukum Snellius. Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya seperti ini. Nah, ya. Jadi apabila sinar datang itu dari tempat yang renggang, ya, ke tempat yang tepat, maka nanti cahaya akan dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Mana garis normal itu? Ini garis normal. Nah, kebalikannya, kalau dari rapat, bukan dari air ya, ke renggang, maka nanti cahayanya kan seharusnya kan lurus begini nih. Nah, ini beloknya adalah semakin jauh menjauhi garis normal. Nah, ini namanya hukum Snellius. Kalau dia jatuhnya tegak lurus bidang, maka ini nanti akan diteruskan. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada. Coba kita lanjutkan dari sini. Maka yang betul yang mana ini? Yang betul itu Ya, yang dari B, yaitu dari ini ya, kan dari air ya. Kan dari air, berarti dia itu kalau tidak ada pembiasan maka lurusnya seperti ini. Lalu garis normalnya yang mana, Pak? Garis normalnya yang warna merah ini garis normalnya ya, yaitu tegak lurus dengan bidang. Nah, menjauhi apa mendekati garis normal? menjauhi. Dari air ke udara, maka dia menjauhi, belok ke sini, maka jadilah ini adalah gambarnya yang benar. Maka jawabannya B. Tapi kalau misalnya bisa kayak A gitu gimana, Ustaz? Hah? Oh, ya ajaib itu. Ajaib. Ajaib. Karena dia kan tegak lurus ya. Kalau tegak lurus, maka berkas cahaya yang benar seharusnya dia lurus ya. Ke atas. Ya. Kalau ini Tiba-tiba ke samping gitu. kalau yang C ini berarti kemungkinan dia seharusnya begini ya. Yang D itu seharusnya juga begini cahayanya. Lanjut yang nomor 10. Yang mana ini ya? Loem. B. Terus ya. Tidak perlu dijelaskan lagi, gampang. 11. Kenapa kok menggunakan blok katrol? Yang D. Dapat mengangkat benda berat dengan gaya yang kecil. Dapat mengangkat benda berat
dengan gaya yang Dengan lebih gaya yang kecil. kecil. Ya, itu jawabannya. Berikutnya nomor 12. Ini tadi ada hubungannya dengan osmosis lagi. Plasmolisis. Namanya adalah Plasmolisis. plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Terjadi ketika ini membran sel itu terkelupas dari dinding selnya. Ini dinding selnya, ini membran selnya terkelupas. Kenapa kok terkelupas? Karena banyak cairan yang keluar. Nah, kok bisa cairannya keluar? Karena yang tadi itu, karena daerah di sekitarnya ini menjadi pekat. Apa hipertonik apa hipotonik? Hipertonik. Hipertonik ya. Hipertonik. Hipertonik. Iya, hipertonik. Hipertonik, Pak. Nah, sehingga nanti ketika kehilangan banyak air karena dia itu di dalam tempat yang yang banyak garamnya, maka dia itu akan kehilangan banyak air. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Ya. Berikutnya nomor 13. Minum yang banyak. 72. 72. F sama dengan gimana caranya berarti? Rumusnya apa rumusnya? H W kali H sama F kali S. S dikali F kali dengan P. W. F. Hanya itu apa? Height tingginya. Berarti tingginya ini 6. S jarak tempuh yang ini berarti 10 ya. Dikali dengan W-nya 120. Maka dicoret-coret ya. Maka 72 Newton. 14. Ya. Gimana? Masih mau nyatet, Pak. Oh, masih mencatat. Ya, jadi diingat ya. Caranya adalah begitu. Jadi nanti H per S dikali dengan W. Maka yang 8 ini gunanya apa? Ini 8 adalah sebagai pemanisnya kalau semuanya lengkap. Tapi kalau nanti S-nya tidak ada, maka kamu harus mencari S dengan cara namanya Pitagoras. Tahu Pitagoras? Oh, enggak tahu ya. Nanti bisa dicari tahu, yaitu Karena bukan menghitung anak dengan cara matematika. apa? Menghitung sisi miring dari segitiga. Ini rumusnya ya. Nah, ini tambahannya. Nah, walaupun bukan anak matematika, tapi harus bisa ya, harus ngerti ini. Karena ini dasar ya. Kalau ada segitiga, ini misalkan ada garis tegaknya A, alasnya adalah B dan tegak lurus, maka garis C itu dapat dihitung dengan cara C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, contohnya misalkan ini ada 3, ini 4, bagaimana dengan X? Maka X sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. X-nya adalah 5. Itu contohnya. Oh, aku tahu cara simpelnya. Diurutin aja 3, 4 sama 5 itu. Ya, ini juga triple Pitagoras ya, 6, 8, 10 ya. Nah, itu juga namanya nanti ada kamu bisa Cari belajar, kelipatannya Ustaz ya. namanya triple Cari kelipatan. Pitagoras ya. Nah, nanti ada banyak triple Pitagoras yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, dan 17. Ini triple Pitagoras yang kamu pelajari. Karena saya terangkan dengan cepat, bisa kamu pelajari sendiri lebih jauh nanti. 14. Kalau bahas itu nanti 2 jam tidak cukup. Di bawah ini adalah cara-cara tepat untuk menentukan tumbuhan monokotil dan dikotil kecuali yang mana? Yang B. Yang B. Tidak perlu melihat batangnya, yang dilihat adalah akar, bentuk tulang daun, dan jumlah mahkotanya. Ini yang mana ini jawabannya ini? Yang C. Ini namanya hukum apa? Namanya hukum relativitas. Siapa yang mencetuskan atau mempopulerkan hukum relativitas ini, Rek? Albert Einstein. Albert. Nah, Wow. ya dia salah satu Ilmuwan legend. ya, Yang IQ-nya diduga 200. Ya, yang IQ-nya tinggi sekali. Dia adalah salah satu ilmuwan yang jenius di abad 20. 19. Paling berpengaruh lah. Ya, berpengaruh ya. 19. Yang salah satunya dia itu menemukan atau tergabung dalam
penemuan yaitu bom atom ya. Bom atom. Tapi tidak dia ada sendirian, banyak ilmuwan itu bom atom itu. Oke, jadi di sini yang betul yang mana? Ayahnya Yang bergerak dengan kecepatan menurut 38. Badu, ayahnya bergerak dengan kecepatan 38 km per jam. Kenapa? Karena ayahnya di 40 sini km per ya. jam. Lalu base-nya itu, oh ini base-nya ya. Oh, base modern. Oh, base-nya kayak mobil. Wow, Base-nya mobil ini modern. ini akan diam. Ini base-nya berapa? 40 km per jam. Ya, arahnya menjauhi ayah, sedangkan di sini badunya itu ke sini ya, ke arah berlawanan 2 km per jam. Berarti bagi badu, ayahnya ini bergerak 38 km per jam. Nah, Itu ketinggalan base apa kok bisa kejar? Oh, enggak ada ketinggalan base. Cuma badu itu bergerak di dalam base dari depan ke belakang. Nah, Oh, badunya ingin pergi gitu. bukan pergi, tapi jalan-jalan di dalam bis. Kamu kan pernah juga kan jalan-jalan di dalam bis ya? Misalkan kamu duduk di Nggak pernah. depan, toilet bisnya ada di belakang. Nah, kamu kan pasti jalan-jalan. Di dalam Oke, bis. karena Nggak ada waktu kita toilet dalam base, nggak ada Ustadz. Loh, ada sih, ada beberapa bis yang ada toiletnya. Nah, terus nanti kalau habis disiram keluarnya kemana Ustadz? Ya, kalau nanti sedang berjalan Ke itu jalan. dikeluarkan ya. Ya, ada yang seperti itu, ada bis juga yang ditampung, kemudian nanti ketika bisnya sudah berhenti, maka akan oleh petugasnya dikeluarkan di tempat tertentu, bukan Disiram. Apa warna, Pak? bukan di jalanan. Warnanya kayak apa, Pak? Nah, Yang mengeluarkannya, Pak. ya enggak tahu. Oke. Yang ini ya kita bahas dengan cepat. Jadi Otak. otak bagian tengah ini adalah untuk Nambah, sorry, enam, otak kecil ya, yang nomor 6. Berarti otak Enam, kecil. Kalau 5 ini otak besar, 1, 2, 3, 4 otak tengah. Yang ini letak sabuk Kuiper ada di mana? Neptunus. Nah, Setelah ini Neptunus, ya. antara Mars, Seperti ini. Jupiter. Kalau seperti ini kita masih tahunya begini ya, tapi ternyata setelah Neptunus masih ada lagi. Nah, ini setelah Neptunus masih banyak lagi benda-benda langit yang disebut adalah sabuk Kuiper. Nah, setelah di belakangnya Kuiper masih ada lagi? Awan Earth. Masih namanya adalah awan Oort. Nah, ini Kuipernya ada di sini ya. Di belakangnya lagi ternyata masih ada yang namanya adalah awan Oort. Ini adalah letaknya atau Besar. rumahnya para komet ya. Ini awan Oort. Rumahnya para komet. Iya. Jadi ternyata Kampung setelah halaman. Neptunus itu masih ada Kuiper, masih ada Oort. Awan Oort, sehingga bentuk bumi itu atau tata surya itu seperti ini, seperti bola ya. Nah, ini mataharinya yang kecil ini ya. Ini mataharinya yang kecil. Ini mungkin Venus, Merkurius, ini bumi, Mars, Oh, Neptunus. srengenge Ustaz. Iya. Srengenge itu maksudnya apa, Rek? Maksudnya ini matahari ya. Matahari. Awan Oort bagian jero. Nah, awan Oort itu yang bagian luar ya. Ini awan Oort bagian jero. Awan Oort bagian Ini dalam. awan Oort bagian jobo ya. Oke, yang ini akan kita bahas besok ketika ada kesempatan lagi kita bertemu. Oke. Selesai ya? Sudah ngantuk? Selesai. Belum. Oh, belum ya. Kedudukan Perlu kamu srengenge. tahu kalau anak Olimpiade itu berbeda dengan anak yang lain ya. Itu kalau di tempat pembinaan Olimpiade itu kadang-kadang mereka tidur sampai jam 12, sampai jam 1, apalagi menjelang lomba ya. Memang anak Olimpiade itu anak aneh ya. Kenapa aneh? Yang lain itu kecanduan tidur, nah ini kecanduan belajar nih, kecanduan yang luar biasa ini. Oke, demikian anak-anak. Terima kasih atas waktunya dan belajar kita. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada. Makasih Ustaz. Dadah. Kak, minta PDF-nya ya. Oke, PDF segera dikirim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam.